Tuh. Oh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa ya'udzu billah. Ma'asyiral muslimin asy-syabab rahimakumullah taala. Insyaallah pada kesempatan malam yang dalam keadaan hujan, yang mudah-mudahan Allah memberikan rahmat di hujan ini dan memberikan kepada kita kenikmatan insyaallah setelahnya. Baik, karena dalam hujan itu Allah berikan rahmat kepada kita. Allahumma sayyiban nafi'an. Baik. Para syabab yang dirahmati oleh Allah, segala puji kita sampaikan kepada Nabi, kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kenikmatan, yang salah satunya kita diberikan kenikmatan kesehatan, kelapangan, dan hingga pada akhir ini, pada malam ini kita diberikan kesempatan untuk hadir di majelis ilmu yang kita cintai ini. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwasanya orang-orang yang datang ke majelis ilmu dalam rangka ia ingin memperdalam ilmu Allah, memperdalam ilmu agama, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajatnya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yani Allah Subhanahu wa taala akan angkat derajat bagi orang-orang mukmin dan orang-orang yang datang dalam rangka untuk menuntut ilmu. Maka Allah akan angkat derajat kita, orang-orang yang bersemangat dalam menuntut ilmu agama. Baik. Kemudian para malaikat juga dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan memberikan doa, akan memberikan pujian, dan dikatakan bahwasanya para malaikat itu membentangkan sayapnya bagi orang-orang yang datang dalam rangka menuntut ilmu agama. Maka mudah-mudahan kita termasuk orang-orang tersebut, orang-orang yang diberi naungan oleh Allah, orang-orang yang mendapatkan pujian dari penduduk langit, para nabi,
orang-orang saleh. Sesungguhnya kita adalah wasiat para orang-orang terdahulu yang diamanahkan untuk mengemban dakwah setelahnya. Kita ini adalah generasi yang dikader untuk mengemban agama setelahnya. Karena orang-orang tua kita, mereka akan pergi meninggalkan kita. Karena mereka akan berlalu masa mereka. Dan sekarang kalianlah adalah masa-masa bibit-bibit benih yang bagus. Bibit-bibit generasi muda yang akan menjadi generasi Rabbani, yang akan menjadi tonggak pilar kebangkitan Islam nantinya. Itu atas diri kalian. Semoga Allah merahmati kalian dan menjadikan kalian adalah penuntut ilmu yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat tak lupa pula kita sampaikan kepada Nabi kita, kepada Rasul kita, yang kita senantiasa menyebut namanya, yang senantiasa kita bersalawat kepadanya. Baik. Tiada contoh yang semestinya kita ikuti selain contohnya dari Rasulullah. Tiada idola yang semestinya kita ikuti dan kita idam-idamkan selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ana bertanya kepada antum semua, ayuh syabab, apakah di sini antum ada yang menghafal nasab Rasulullah? Ada yang hafal? Masya Allah. Maka mudah-mudahan kalian yang menghafal nasab Rasulullah mendapatkan syafaatnya nanti di hari kiamat. Lihatlah bagaimana keadaan pemuda-pemuda sekarang. Pemuda-pemuda sekarang, anak-anak sekarang disibukkan dengan game online, disibukkan dengan main-main game yang ada di handphonenya, sehingga mereka meninggalkan agama Allah. Mereka tidak mau mengenal siapa nabinya, mereka tidak mau mengenal siapa sahabat nabinya. Kita mengenal zaman dahulu, ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali. Apakah kita mengenal mereka? Pernahkah kita membaca sirah-sirah mereka? Bagaimana perjuangan para sahabat yang dulunya mereka memperjuangkan agama ini, mempertaruhkan segalanya. Abu Bakar menginfakkan hartanya, mempertaruhkan jiwa raganya kepada Rasulullah, membela Rasulullah dalam dakwahnya. Apakah kita mengenal kisah ini? Kita mengenal Umar yang menjadi pembela Rasulullah, yang menjadi pilar terdepan saat Rasulullah disakiti. Umar yang berdiri di depan dan mempertaruhkan segalanya. Apakah kita membaca kisah beliau? Utsman, orang yang paling dermawan, memberikan seluruh hartanya untuk Islam. Apakah kita pernah membaca kisahnya? Jangan hanya kita disibukkan oleh sendagurau dunia ini. Kita kenal pemain bola, kita kenal artis, kita kenal pemain-pemain game online dan lain sebagainya, sehingga sahabat Nabi kita, kekasih kita, dan kita semua di sini meyakini bahwasanya Rasul adalah kekasih Allah dan sekaligus menjadi kekasih kita. Maka oleh sebab itu, ayo syabab, marilah sama-sama kita bersemangat dalam menjalankan agama ini sesuai dengan apa yang telah Allah kabarkan dalam Al-Quran dan sesuai dengan sunnah Nabi-Nya. Tidak ada suatu kebanggaan bagi seorang pemuda tatkala dia bergabung dengan majelis di mana dalam satu majelis itu mengajarkan tentang Al-Quran dan Sunnah. Sebuah kebanggaan. Para ulama salaf mengatakan bahwasanya sebuah kebanggaan tatkala seorang pemuda yang dia itu bergabung ataupun masuk ke dalam sebuah majelis di mana di majelis tersebut ditegakkannya sunnah, ditegakkannya Al-Quran, ditegakkannya kisah-kisah sahabat, para salaf. Mereka mempelajari itu dan mereka mengamalkan apa yang diajarkan oleh Rasul dan para sahabat. Itu merupakan sebuah kebanggaan. Sebaik-baik pemuda adalah demikian. Lantas para pemuda yang dia itu mendapatkan celaan tatkala dia bersatu ataupun bergabung dengan majelis-majelis duniawi yang hanya membahas tentang dunia, yang hanya membahas tentang amalan-amalan yang tidak diajarkan oleh Rasul, yang tidak pernah dicontohkan oleh para sahabat, maka tercelalah pemuda-pemuda yang demikian. Maka bersyukurlah ayol ikhwan asyabab bahwasanya antum di sini dipapah, diajarkan, dipaksa, bahasanya dipaksalah. Kalian dibimbing dengan sebaik mungkin untuk mengamalkan agama ini,
untuk menjalankan syariat ini dengan sebaik-baiknya contoh dalam beragama, yaitu Al-Quran dan Sunnah di atas pemahaman para sahabat. Maka bersyukurlah wahai talibul ilm. Baik. Tidak kita lupakan hadis Rasulullah, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman. Kita hafal semua hadis ini. Lalu mengapa kita masih berleha-leha, tidak semangat? Baik, kalau kita mentasmi'kan hafalan kita, seringkali menunda-nundanya. Tatkala kita suruh murajaah, banyak kali alasannya. Baik. Apakah itu merupakan asyabab? Semestinya kita harus bersemangat dalam menjalankan agama ini sekaligus praktiknya dalam agama ini. Barakallahu fikum. Insyaallah pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita akan menyampaikan sebuah untaian nasihat. Kita akan menyampaikan sebuah faidah ataupun beberapa kalimat tentang penuntut ilmu. Nasihat penuntut ilmu dalam menghadapi perselisihan. Nasihat penuntut ilmu dalam menghadapi perselisihan. Ayolah ikhwah, pahamilah, kehidupan ini tidak mulus kita berjalan dengan mudah. Pasti sering kita menghadapi suatu masalah, kita mendapatkan sesuatu kesulitan. Itu memang menjadi sunnatullah. Di mana di situ ada orang-orang yang taat, maka ada juga orang-orang yang belum mengenal ketaatan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, laula daf'ullaha lin-nasi ba'dahum lafasadatil ardh. Kalaupun misalnya Allah itu tidak benturkan antara dua kubu, maka tidak akan terlahir keseimbangan dalam dunia ini. Allah benturkan antara manusia, Allah benturkan antara makhluk itu untuk mencapai kenyamanan, keseimbangan di dunia ini. Allah tunjukkan, Allah beri hidayah bagi ahlu tauhid. Ahlu tauhid yang mengenal agama, yang mengenal Allah dengan sebaik-baik pengenalan. Dan di situ juga pasti ada orang-orang yang masih terbelenggu dengan kesyirikan. Di mana ada tauhid, di situ pasti ada kesyirikan. Di mana ada sunnah, maka di situ ada bid'ah. Di mana ada orang yang taat, pasti di situ pasti ada orang yang jogal. Apa bahasanya? Orang yang sering melanggar peraturan. Pasti ada. Contohnya saja di ma'had kita ini. Di antara teman-teman ada yang Masya Allah, dia salatnya rajin, hafalannya bagus, patuh terhadap perkataan ustaz-ustaznya. Lalu ada sebagian yang dia itu jogal. Jogal, bahasa kita apa? Bandel. Ada dia seringnya melawan aja kerjanya. Disuruh sholat dia tidur di asrama. Dia suruh masuk kelas banyak kali alasannya. Pasti ada hal tersebut. Untuk apa hal itu terjadi? Untuk menyeimbangkan dunia ini. Baik. Kalau misalnya saja Allah tidak berikan kehendaknya adanya orang-orang yang berpegang teguh kepada agama dan orang-orang yang mungkin belum mengenal agama dan dia terpengaruh dengan ajaran-ajaran yang belum diajarkan oleh Rasulullah, lalu bagaimana keadaan orang-orang yang dia itu berdakwah? Maka tidak ada lagi syariat amar ma'ruf nahi munkar. Tidak akan lagi adanya untuk saling menasihati dalam perkara kebaikan, untuk menghindarkan dalam perkara kemaksiatan atau kemungkaran. Toh semua ada yang makhluk yang ada di dunia ini, semua manusia yang ada di dunia ini, mereka sudah baik. Maka itu adanya perselisihan itu adalah untuk menyeimbangkan. Nanti akan kita bahas perselisihan yang bagaimanakah yang dimaksud sebagai rahmat itu. Apakah setiap perselisihan itu dikatakan sebagai sebuah rahmat? Apakah setiap perselisihan itu ada hikmahnya? Lalu perselisihan bagaimanakah yang telah diajarkan oleh Rasul ataupun yang telah dialami oleh Rasul dan para sahabat tersebut? Perselisihan yang bagaimana? Baik. Lalu misalnya bayangkan saja, tak ada perselisihan di dunia ini, hidup ini rukun tanpa ada masalah. Lalu apa yang akan menjadi penyemangat ahli dakwah? Para dai apa tugasnya sekarang? Tidak ada lagi kewajiban baginya untuk menyampaikan kebenaran. Tidak ada lagi kewajibannya untuk menyampaikan tauhid dan sunnah. Toh semua orang telah mengenal Al-Quran,
toh semua sudah mengenal sunnah, toh semua orang sudah mengamalkan sesuai pengajaran Allah, pengajaran Rasul dan para sahabat. Lalu untuk apa lagi dakwah? Lalu untuk apa lagi amar ma'ruf nahi munkar? Maka tidak akan ada lagi keharmonisan di dalam dunia ini. Maka adanya perselisihan ini untuk menjadikan kita mengetahui mana dia yang memang berpegang teguh di jalan Allah dan mana mereka yang meninggalkan ketaatan kepada Allah dan memilih jalan syaitan. Akan jelas di situ nanti. Ketika adanya perselisihan, kemudian di perselisihan itu kita mampu menilai, oh dia berdiri di atas sunnah, dia berdiri di atas Al-Quran, oh dia tidak berdiri di atas sunnah, dia tidak berdiri di atas Al-Quran. Akibat perselisihan ini. Lalu kita mengenal para ulama. Ayo syabab, hafizakumullah ta'ala. Kita bertanya, para ulama kita sendiri, para salaf, mereka merasakan perselisihan itu. Mereka merasakan perselisihan itu antara Imam Abu Hanifah dengan Imam Malik. Ada juga perselisihan di antara pendapat mereka. Kemudian ada juga Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Kita menemukan perselisihan di antara mereka. Maka kita mengenal adanya mazhab Hanafi, adanya mazhab Maliki, adanya mazhab Syafi'i, adanya mazhab Hambali. Itu tak terlepas dari pemahaman-pemahaman mereka yang berdiri di atas Al-Quran dan Sunnah. Cuman mereka terdapat perbedaan pandangan. Misalnya saja dalam takbiratul ihram, dalam meletakkan tangan, ada yang seperti ini, ada yang seperti ini, ada yang tidak pakai ini, itu sama sekali. Kemudian di saat dia sujud, ada yang merapatkan kakinya, ada yang dia merenggangkan kakinya. Apakah itu semua kesalahan? Tatkala para ulama itu berselisih, tatkala ulama itu tidak sama pendapatnya, apakah itu sebuah aib? Apakah itu sebuah celaan? Maka bukan. Karena para ulama kita, orang-orang terdahulu kita, mereka ilmunya Masya Allah, pemahaman mereka terhadap dalil itu sangatlah kritis. Maka tidaklah mereka menyimpulkan sebuah permasalahan tak terlepas dari ijtihad mereka yang tak terlepas dari Al-Quran dan Sunnah. Mungkin satu ulama memandang itu sunnah, satu ulama memandang itu tidak sunnah. Dan itu maklum terjadi. Toh kita sesama manusia juga saling berselisih. Misalnya si A bilang bahwasanya hari esok libur, lalu si B bilang besok nggak libur, ada kegiatan. Saling berselisih. Mana yang benar? Kita akan menyimpulkan bagaimana menyikapi perselisihan yang benar sesuai dengan petunjuk para salaf. Kita akan menyimpulkan bagaimana perselisihan itu. Perselisihan itu pasti ada. Ada kelompok-kelompok tertentu memandang pendapat ini sunnah, kelompok lain mengatakan itu tidak sunnah, dan itu maklum terjadi. Dan kita sebagai penuntut ilmu mestinya kita harus memahami hal tersebut. Kita harus belajar untuk menerima perselisihan itu. Jangan memaksakan kehendak. Ketika engkau tidak sependapat dengan saudaramu, maka engkau gunakan akhlak dan adab yang baik. Jangan kau sertakan emosimu dan kau sertakan akalmu, maka engkau akan tidak menghargai, dan situlah akan terjadinya perpecahan. Lalu ketika engkau gunakan akhlak dan adabmu, engkau akan menjadi orang yang bijak dalam menyikapi perselisihan tersebut. Akan terjadi perpecahan. Rasulullah SAW telah mengabarkan, "Man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira." Kalian hafal hadisnya ini. Ketika Rasul mengatakan bahwasanya ketika nanti aku telah tiada dan kalian masih berada hidup, kalian akan melihat banyak perselisihan, akan melihat banyak pertentangan, akan banyak orang saling menjidal di mana-mana. Engkau ikuti pendapatku, sesungguhnya aku berpendapat di atas Al-Quran dan Sunnah. Lalu kelompok lain mengatakan, tidak, ikuti kami, sesungguhnya kamilah yang berdiri di atas Al-Quran dan Sunnah. Lalu kelompok yang lain mengatakan hal yang sama.
Ini termasuk perselisihan. Lalu bagaimana kita menyikapi perselisihan ini? Kita penuntut ilmu, orang yang telah belajar Al-Quran, yang telah belajar As-Sunnah, yang telah memahami bagaimana aqwal ulama. Maka para ulama mengatakan nasihat yang paling luar biasa. Jangan sibukkan dirimu dengan perselisihan. Karena jika engkau sibukkan dirimu dengan perselisihan, engkau akan menjadi orang yang paling rugi. Kenapa? Ketika kita sibukkan, kita sebagai penuntut ilmu, yang berselisih adalah para ulama, para asatizah, orang yang memiliki pemahaman dan juga memiliki kapasitas ilmu yang luar biasa. Sedangkan kita, para penuntut ilmu yang masih belajar di kulit, yang masih mengenal agama barusan, tetapi kita sibukkan diri kita dengan ikhtilaf. Ustadz fulan seperti itu, Ustadz fulan seperti ini. Tidak usah ambil ilmu dari Ustadz fulan, tidak usah ikut majelis Ustadz fulan. Ketika kita disibukkan dengan perkara ini, yakinlah kita adalah manusia yang paling rugi. Kita adalah manusia yang paling rugi. Mengapa? Karena kita telah menyia-nyiakan ilmu. Bisa jadi engkau dapatkan faidah ilmu dari ustadz yang engkau bilang tadi tidak boleh kau ambil ilmunya. Bisa jadi engkau katakan ustadz fulan, tidak usah engkau ambil ilmunya, padahal padanya terdapat ilmu yang belum engkau ketahui. Demikian betapa ruginya kita menyia-nyiakan ilmu hanya gara-gara ego. Tidak usah hadiri majelis ustadz fulan, ustadz itu bermasalah. Demikian. Kita akan merinci dalam perkara ikhtilaf. Para ulama menyebutkan ikhtilaf itu ada 3. Ini secara umum. Mungkin pembahasan secara rincinya ada lagi kitab khusus yang membahas ini. Cuman perkara ikhtilaf itu ada 3. Ikhtilaf dalam perkara akidah. Ikhtilaf dalam perkara akidah. Ikhtilaf dalam perkara akidah ini seperti terbagi 2, yaitu terkait tentang tauhid dan juga terkait tentang permasalahan asma wa sifat. Para ini. Maka ayol ikhwah, ikhtilaf dalam perkara tauhid, perkara asma wa sifat, dan dicantumkan ikhtilaf dalam perkara akidah itu tidak boleh. Ikhtilaf dalam perkara akidah itu tidak boleh. Tidak boleh seseorang mengatakan perkara akidah itu ikhtilaf. Tidak. Perkara akidah itu harus jelas. Kita berdiri di atas usul yang sama. Engkau mengatakan Allah di mana-mana, kemudian fulan mengatakan Allah bersemayam di atas arasy, maka di sini engkau mampu membedakan mana yang berdiri di atas usul akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Maka tidak boleh engkau katakan itu ikhtilaf. Silakan engkau mengambil pendapat Allah di mana-mana. Silakan engkau mengambil pendapat Allah bersemayam di atas arasy. Terserah, karena ulama mengatakan itu perkara ikhtilaf. Tidak boleh. Ayo. Karena para ulama, para salaf kita terdahulu disebutkan dalam kitab Al-I'tiqad A'immati wa Ashabul Hadis, mereka tidak pernah berikhtilaf dalam perkara akidah. Mereka satu usul, mereka satu pondasi, mereka satu landasan. Tatkala apa yang telah dikabarkan oleh Allah dan Rasul, yang itu berkaitan tentang keesaan, yang berkaitan tentang usul agama berupa akidah, itu mereka sami'na wa ata'na. Terkecuali memang itu perlu diperinci. Misalnya Nabi Adam, waktu dia berada di surga, dia di surga mana? Apakah di surga Firdaus atau di surga yang lain? Itu ikhtilaf yang perlu diperinci. Ikhtilaf di sini disebut dengan ikhtilaf yang bersifat furu', akidah furu'iyah. Maka tidak masalah kalau ini. Tapi jika itu masalah akidah usuliyah, itu haram kita untuk berikhtilaf di dalamnya. Engkau katakan Allah di mana-mana, sedangkan Allah sendiri mengabarkan dalam Al-Quran Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Itu usul kita, maka tidak boleh kita berikhtilaf di dalamnya. Allah mengatakan bahwasanya Al-Quran adalah firman-Nya. Lalu engkau katakan bahwasanya Al-Quran itu makhluk. Ikhtilaf semacam ini tidak boleh.
Ikhtilaf semacam ini kita harus ikuti para ulama kita harus ikuti apa yang telah dikabarkan oleh Rasul dan para sahabat dalam perkara akidah. Maka para ulama itu menulis kitab khusus untuk perkara akidah, yang mana itu tidak boleh kita berselisih di atasnya. Termasuk perkara asma wa sifat. Ketika Allah mengabarkan dalam Al-Quran bahwasanya Allah memiliki tangan, maka cukup imani demikian. Baik. Imani bahwasanya Allah kabarkan, sesungguhnya yang tahu Allah itu bagaimana Allah yang tahu. Maka Allah kabarkan dalam Al-Quran, demikianlah kita mengimaninya. Lalu tidak boleh engkau takwilkan, engkau tafsirkan seenakmu, engkau tafsirkan sesuai dengan pemahamanmu, engkau tafsirkan sesuai dengan kehendak hatimu. Enggak boleh. Tidak boleh engkau menafsirkan sembarang-barang dalam perkara akidah ini, kecuali telah mendapatkan rekomendasi dari Al-Quran, dari Sunnah, dan dari para sahabat dan para ulama yang berpegang teguh kepada salaf tersebut. Maka tidak boleh engkau menafsirkan sendiri, menerjemahkan sendiri terkait permasalahan akidah. Maka ulama kita, ingat catat ayat-ayat, ulama tidak pernah berselisih dalam perkara akidah. Jikapun itu berselisih, maka perselisihan itu bukan perkara usul, bukan di perkara usul. Makna usul itu di perkara pondasi, rukun iman. Tetapi para ulama berselisih di permasalahan furu'iyah, sebagaimana yang Anda sampaikan tadi, di perkara-perkara yang dia itu mendapatkan ruang untuk berikhtilaf. Maka tidak ada perkara usul, kita sepakat, ulama berpegang teguh sepakat mengatakan bahwasanya mereka tidak pernah berikhtilaf dalam perkara usul. Ikhwatul kiram, a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Selanjutnya adalah ikhtilaf dalam perkara ibadah dan muamalah. Dalam perkara ibadah dan muamalah. Dan ikhtilaf inilah yang disebut dengan ikhtilaf yang diperbolehkan, yang para ulama kita memiliki pendapat tertentu dalam permasalahan. Imam Abu Hanifah memandang perihal ini sebagai sunnah. Kemudian Imam Malik berpendapat bahwasanya itu sebagai sebuah sunnah yang ditekankan. Kemudian Imam Syafi'i mengatakan itu sebuah sunnah. Lalu Imam Ahmad berpendapat itu sebagai sebuah ajaran ataupun tidak disunnahkan. Maka ikhtilaf di sini diperbolehkan. Karena tidak mungkin para ulama kita, mereka itu tidak pernah berselisih kecuali telah mendapatkan, telah melihat, telah merujuk dari Al-Quran dan Sunnah. Kemudian mereka berijtihad, maka lahirlah kesimpulan dari mereka masing-masing. Apakah itu tercela? Apakah mereka menyimpulkan suatu kesimpulan setelah mereka berijtihad, setelah merujuk dari Al-Quran dan Sunnah, dari praktik para salaf, kemudian mereka berijtihad? Apakah itu sebuah kesalahan? Rasulullah SAW mengabarkan, al-ulama warasatul anbiya. Para ulama adalah pewaris para nabi. Ketika para ulama berijtihad, benar ijtihad tersebut, maka mereka mendapatkan 2 pahala. Lantas tatkala keliru pendapat tersebut, mereka mendapatkan 1 pahala. Demikian, mereka tidak salah. Wajar mereka berijtihad karena ilmu mereka memang kapasitasnya luar biasa. Lantas kita berani berijtihad, berani menyimpulkan sesuatu, berani menyesatkan seseorang, berani mengkafirkan seseorang, berani memvonis fulan salah dan lain sebagainya. Kita punya apa? Toh belajar masih 4 tahun. Toh belajar masih di kitab taharah belum selesai. Kitab nahwu juga belum selesai. Berani kita menyimpulkan Ustaz fulan demikian, Ustaz fulan demikian, tidak usah duduk di majelisnya. Tidak demikian cara kita menyikapi perselisihan ini, ya ikhwan. Tidak demikian. Terkecuali jika itu sudah memang merekomendasikannya para ulama. Setelah ulama menyimpulkan, setelah ulama merumuskan, setelah ulama berijtihad dengannya, mengatakan si fulan telah keluar dari Islam, si fulan dari, baru kita mengikuti hal tersebut, baru kita beritibak dengan hal tersebut.
Tetapi jika belum ada perkataan dari para ulama, maka berhati-hatilah. Barang siapa yang mengatakan, Rasul mengatakan, barang siapa yang mengatakan kepada akhi saudaranya kafir, perkataan kafir, maka tidaklah perkataan tersebut kembali kepada dua hal. Entah kembali kepada orang tersebut atau kembali kepada diri kita sendiri. Sibukkan diri dengan menuntut ilmu. Sibukkan dirimu untuk membahas-bahas kitab para ulama, mendengarkan kajian-kajian para asatizah. Itu lebih bermanfaat untuk kita ketimbang kita menyibukkan diri kepada perselisihan. Kita sibukkan diri kita untuk membahas-bahas aib seseorang. Tidaklah orang yang menyibukkan dirinya pada perselisihan, orang yang menyibukkan dirinya pada ikhtilaf para ulama, para asatizah, tidaklah akan jatuh pada dua hal. Entah dia akan jatuh pada ghibah, ataupun dia akan terus menjadi orang yang paling dengki dan memiliki penyakit hati. Maka berhati-hatilah dalam perkara perselisihan ini. Kita yakini bahwasanya memang perselisihan itu penting untuk kita perhatikan. Tetapi jangan lupa bahwasanya kita ini adalah penuntut ilmu. Sibukkan diri kita dengan menuntut ilmu. Selesaikan pelajaran kita, bahasa Arab kita mantapkan. Dengarkan majelis-majelis ilmu. Tinggalkan perkara perselisihan itu. Sesungguhnya hal tersebut hanya menyia-nyiakan waktu kita, hanya menyebabkan kita dengki. Kalau misalnya ikhwan dari pengajian Ustaz Fulan tidak mau bercakap dengan ikhwan dengan pengajian Ustaz Fulan, akhirnya terpecah belah kita. Padahal kita menyerukan Al-Quran dan Sunnah, kita menyerukan ala fahmi salafil ummah, tetapi dikarenakan kita disibukkan oleh perkara perselisihan, kita menjadi orang yang paling pendengki, orang yang hasad, orang yang paling rusak hatinya, bahkan bisa membicarakan aib dari saudaranya sendiri. Na'udzubillah. Bukan demikian talibul ilmi. Tidak ada dalam kitab-kitab para ulama untuk mengatakan demikian sikap penuntut ilmu. Tidak. Kita diperintahkan untuk belajar, memperdalam ilmu kita. Seseorang yang telah belajar dengan baik, yang telah memperdalam ilmunya, niscaya dia akan mampu menilai mana yang berdiri di atas dalil dan mana yang tidak berdiri di atas dalil. Meskipun engkau tidak ikut nimbrung membicarakan perselisihan itu, membicarakan perdebatan para ustadz dan para ulama, engkau akan paham sendiri. Karena apa? Engkau telah memiliki fondasi, engkau telah memiliki bekal, engkau telah memiliki landasan. Ketika engkau melihat perselisihan di permasalahan apa, engkau mampu menilai ini yang berdiri di atas kebenaran. Silakan ikuti mana yang engkau anggap benar. Sesungguhnya para ulama, para asatizah juga tidak sembarangan dalam menyampaikan sesuatu. Mereka juga orang yang dimintai pertanggungjawaban. Mereka telah menyiapkan materi, mereka telah merumuskan, mempertimbangkan sebelum mereka menyampaikan. Lantas bagaimana sikap kita menyalahkan? Bukan demikian penuntut ilmu, ayol ikhwah. Maka dikatakan tadi bahwasanya orang yang menyibukkan dirinya pada perselisihan, ikut nimbrung membicarakan perselisihan, mereka orang yang rugi. Ketika dia meninggalkan Ustadz Fulan, meninggalkan Ustadz Fulan, mereka akan menjadi orang yang rugi. Ayol ikhwah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Lalu muncul perkataan, ambil baik, buang buruknya. Ambil baik, buang buruknya. Ini perlu diperinci juga. Kaidah ambil baik, buang buruknya ini perlu diperinci. Tidak sembarangan orang, Allah, ana semua ustaz ana terima. Semua ustaz yang penting dia mengatakan itu dari Al-Quran, itu dari Sunnah, ya ana ikuti. Kan nggak apa-apa. Ya kalau baik ana ambil, kalau buruk ana ikuti. Kalau buruk ana tinggalkan. Ummah ngeri kali, bah. Siapa dia gitu? Siapa dia yang berani mengatakan ungkapan demikian? Apakah demikian luasnya pemahaman ilmunya?
Baik. Apakah demikian pemahaman ilmunya sehingga dia berani mengatakan bahwasanya ana mengambil semua dari Ustadz Fulan, dari Syekh Fulan, ana ambil ilmunya, nggak masalah, ana tahu kok mana yang salah, mana yang benar. Tidak demikian ayyuhal ikhwah. Memang kita diperintahkan untuk mencari kebenaran, untuk mempelajari kebenaran mana yang datang dari Al-Quran dan Sunnah. Memang betul bahwasanya kita perlu hal tersebut. Bahkan Abu Hurairah mendapatkan faidah dari jin. Asal muasal ayat kursi tahu? Asal muasal ayat kursi yang diajarkan oleh jin kepada Abu Hurairah itu jin yang mengajarkan kepada Abu Hurairah. Bagaimana tuh? Jin itu orang yang membangkang, iblis itu adalah orang yang membangkang kepada Allah, orang yang kufur kepada Allah. Tetapi Abu Hurairah diperintahkan oleh Rasul untuk mengambil faidah ilmu dari jin tersebut. Apakah Abu Hurairah salah? Apakah Abu Hurairah itu melakukan sebuah kekeliruan karena dia mengambil ilmu dari seorang jin, seorang yang kufur? Tidak. Maka sikap kita dalam mengambil sebuah ilmu, maka ketika sesuatu yang disampaikan oleh siapapun, siapapun yang menyampaikan ilmu tersebut, ketika itu berlandaskan Al-Quran dan Sunnah dan tidak diperselisihkan oleh para sahabat, atau itu dicontohkan dan dipraktekkan para sahabat, maka terima. Maka terima. Sesungguhnya itu adalah kebenaran. Dari siapapun itu, bahkan dari orang kafir pun sendiri yang mengatakan itu kebenaran, terima. Tidak mungkin engkau menolak ke suatu kebenaran, maka engkau akan jatuh kepada orang yang sombong. Batarul haq wa ghamtun nas. Engkau akan menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Dari siapapun engkau mengambil ilmu, disampaikan ilmu kepadamu, salat itu wajib, puasa itu wajib. Apakah kau mengatakan tidak boleh kau mengambil ilmu dari dia karena dia mengatakan salat wajib? Tidak ikut. Bahkan dari jin pun Rasul perintahkan mengambil ilmu, mengambil faidah dari jin. Yang dimaksud dari sini adalah bermajelis. Yang dilarang para ulama tersebut adalah bermajelis. Kita dilarang bermajelis dengan ahlul bidah. Paham makna bermajelis? Bedakan antara mendapatkan sebuah faidah dengan bermajelis. Yang dilarang para ulama adalah bermajelis dengan ahlul bidah. Yang dilarang itu adalah bermajelis. Kenapa? Karena bermajelis itu, nih macam kita ini bermajelis. Kita akan memasang pendengaran dengan dia. Kita akan menyimak apa yang dia sampaikan. Sedangkan hati ini lemah. Hati ini terbolak-balik. Bisa jadi kita memasang pendengaran karena kita bermajelis dengan dia, maka terikut arah hati kita. Dan itu yang dilarang oleh para ulama. Itu yang dilarang oleh Rasulullah, memasang pendengaran kita kepada ahlul bidah. Disengaja kita, aku ingin duduk di sana. Aku ingin mendengar apa yang disampaikan Ustadz itu. Apakah betul, apakah salah atau gimana? Ana ingin memasang pendengaran. Insya Allah ana bisa membentengi diri ana. Ana kuat, akidah ana, manhaj ana kuat. Tidak demikian ayyuhal ikhwah. Antum sengaja masuk ke kandang harimau. Dan antum berharap di kandang harimau nanti antum akan selamat. Padahal di situ terdapat banyak harimau yang siap menerkammu. Tidak demikian. Engkau wajib menerima suatu kebenaran dari siapapun itu, tetapi engkau tidak boleh memasang pendengaran dan bermajelis dengan siapapun itu. Ingat, dua hal yang berbeda ini ya. Dua hal yang berbeda. Engkau boleh menerima suatu kebenaran dari siapapun itu selama berdiri dari Al-Quran dan Sunnah di atas pemahaman yang benar, salaf, terima. Tetapi engkau tidak dibolehkan memasang pendengaran, memasang penglihatan, memasang hati
dengan sengaja duduk di majelis mereka. Itu tidak boleh. Dua hal yang berbeda. Pahami ini. Dan dua hal ini sering dipaham oleh seorang. Kalau misalnya dia jadi dikatakan anak salafi kokoh, salafi tulen, nggak mau anda menerima dari kalau bukan dari ustaz salafi. Ya tidak demikian cara kita beragama. Anda nggak mau bermajelis selain daripada ustaz salafi. Betul demikian. Tetapi anda tidak mau menerima kabar apapun itu kalau bukan dari ustaz salafi. Na'udzubillah. Tidak demikian. Kita wajib menerima kabar selama kabar itu berdiri di atas Al-Quran dan Sunnah. Dia mengatakan ayyuhal jamaah, salat itu wajib, zakat itu wajib. Apakah engkau katakan aku nggak mau pasang telinga dia, aku nggak mau menerima kabar kalau dia yang mengatakan salat itu wajib? Toh Ustaz kita juga mengabarkan salat itu wajib, jadi apa bedanya? Yang dilarang oleh para ulama adalah kita memasang pendengaran, kita duduk dengan sengaja memasang keseriusan mendengarkan majelis mereka, itu nggak boleh. Itu yang dilarang oleh para ulama, karena itu akan menyebabkan penyakit hati. Di sini berkata Imam Sufyan Ats-Tsauri, ulama kibar kita, barang siapa yang memasang pendengaran terhadap ahlul bid'ah dalam mengetahui keadaan bid'ahnya, maka ia telah keluar dari penjagaan Allah dan diserahkan perkara itu kepada dirinya sendiri. Dan barang siapa yang mendengar suatu kebid'ahan, maka janganlah disampaikan kepada sahabatnya dan janganlah dimasukkan ke dalam hati-hati mereka. Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, ketika engkau mendengarkan kebid'ahan dari seseorang ahli bid'ah, wajib engkau mengingkarinya. Apakah di sini Imam mengatakan bahwasanya engkau walaupun mendengar kebenaran dari dia wajib engkau ingkari? Tidak ada. Tidak demikian. Ketika kebenaran yang disampaikan oleh mereka, orang-orang yang mungkin belum mengenal dakwah sunnah, yang belum mengenal dakwah salaf, ambil. Kita tidak menyelisih Al-Quran dan Sunnah. Yang dilarang para ulama itu kita bermajelis, kita duduk dengan sengaja, pasang telinga, pasang mata. Itu yang dilarang. Sampai-sampainya ada orang yang karena dia merasa dirinya paling benar, dia katakan fulan sesat, fulan kafir. Na'udzubillah. Jangan sampai berani-berani kita meringankan ucapan ini. Sangat besar tanggung jawabnya. Sampai hilang hak muslim ala muslim itu. Dia tidak lagi mengucapkan salam dengan saudaranya. Dia tidak lagi menunaikan haknya kepada saudaranya. Toh ahlul bid'ah itu sendiri ayul ikhwah, bedakan dalam bermuamalah dengan ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah itu tidak, misalnya antum lihat mereka melakukan suatu bid'ah, perbuatan bid'ah, antum langsung vonis. Jangan demikian sikap kita. Antum langsung vonis karena dia misalnya salat di kuburan ataupun dia misalnya maulid Nabi, antum vonis anta ahlul bid'ah finnar. Na'udzubillah. Tak kayak gitu. Bisa jadi dia ada uzur, dia masih jahil, belum ditegakkan hujah padanya, belum disampaikan kebenaran padanya. Toh saat engkau sampaikan dia terima, lalu hujatan antum tadi, perkataan fitnah antum tadi kembali kepada siapa? Kepada diri antum sendiri. Yang dikatakan ahlul bid'ah adalah mereka yang menyeru, mereka yang menyeru dan ridho terhadap kebid'ahannya tersebut. Imam besarnya lah kita bilang. Kalau imam besarnya sudah ditegakkan hujah padanya, sudah disampaikan kebenaran padanya, dia tetap bertolak belakang dengan kebenaran dan memilih apa yang dipahaminya sesuai dengan nafsu dan perasaannya, itu baru kita hajar. Itu yang baru kita ingkari. Itu yang baru kita harus berhati-hati darinya, bukan dipukul rata. Anda tanya sama antum, apakah ibu di rumah, ayah di rumah sudah menjalankan sunnah dengan totalitas? Masih mungkin terbelenggu dengan ajaran-ajaran nenek moyang, iya kan? Masih ikut misalnya wiritan, yasinan, masih ikut demikian kan? Apakah spontan pulang antum ke rumah, mama ahli bid'ah,
bapak ahli bid'ah, tempatnya di neraka. Demikian. Tidak demikian ayyuhal ikhwah. Makanya antum perlu sikap yang bijak. Antum perlu pemahaman ilmu. Antum tutup ini karena betul. Pertama-tama Umar mengatakan bahwasanya orang yang menuntut ilmu itu dia akan merasa sombong. Apa yang diketahuinya ini sunnah, ini bid'ah, sunnah bid'ah, keras dia. Nggak lawan, semua dia babat habis. Demikian. Lalu tahap kedua, tatkala dia beranjak ke tahap kedua, dia menjadi orang yang tawadu. Dia akan tahu membedakan dakwah itu kapan bagusnya, dakwah itu gimana caranya. Lalu di tahapan yang terakhir, yang ketiga, dia akan menjadi orang yang tidak tahu. Dia akan menjadi orang yang kerdil. Ketika dia melihat seseorang, dia akan merasa aku ini belum apa-apanya, aku ini belum tidak ada artinya. Demikian. Maka kita bertahap. Tatkala engkau telah dibekali dengan ilmu dan engkau bermajelis dengan asatizah di sini, engkau akan pahami itu. Makanya pentingnya, dan ingat, majelis ilmu itu banyak sekali faedah yang antum dapatkan. Ketimbang antum nonton online, itu antum akan ketinggalan banyak sekali faedah. Kenapa? Tatkala antum duduk di majelis ilmu, antum akan melihat adab, belajar adab, ustaz itu bagaimana adabnya, antum contoh adabnya. Kemudian dengan berduduk di majelis ilmu, antum akan bertemu dengan teman-teman antum. Antum akan memahami sikap-sikap teman antum. Dan banyak lain faedahnya. Maka tidak demikian. Oke? Ayolah ikhwah. Tidak demikian cara kita menyikapi perbedaan ini, perselisihan ini. Ketika tidak sesuai dengan apa yang diajarkan ustadzmu, vonis si fulan keluar dari Ahlus Sunnah. Si fulan tidak berdiri di atas manhaj salaf. Demikian. Bagaimana semangat ilmu, semangat beragama tapi tidak disertai dengan ilmu dan adab yang baik. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus di permukaan bumi ini untuk memperbaiki akhlak kita? Pernahkah antum mendengar di sirah nabawiyah itu Rasulullah itu main barbar? Rasulullah itu langsung tancap pukul? Nggak ada. Pelan-pelan Rasulullah. Dengar kisah tatkala Rasul melakukan dakwah ke Taif bersama Zaid bin Harisah. Rasul datang dengan niat yang baik, ingin menyeru Islam, ingin menyeru pada kebenaran, ingin menyeru mereka kepada tauhid dan sunnah. Apakah Rasul mendapatkan pelayanan yang baik, penyambutan yang baik? Penduduk Taif mengusir Rasulullah, melempar Rasulullah dengan batu, sehingga dalam riwayat dikatakan sehingga berdarah wajah Rasulullah dan kaki Rasulullah terkena lemparan batu dari penduduk Taif. Apakah Rasulullah dengan itu membenci mereka? Apakah Rasulullah dengan itu murka dan mengutuk mereka? Bahkan Allah Subhanahu wa taala telah mengizinkan dua malaikat gunung untuk menimpakan kaum tersebut. Lalu apa yang dikatakan oleh Rasul? Apa yang disampaikan oleh Rasul? Tidak ya Rasul. Tidak ya Rasul. Tidak, jangan sampai situ. Sesungguhnya mereka melakukan hal itu padaku karena tak terlepas dari kejahilan mereka. Sesungguhnya mereka tidak tahu. Annahum la ya'lamun. Ampunilah mereka. Dan saya berharap kata Rasul, tidaklah dari rahim penduduk Taif ini lahirlah pembela-pembela Islam. Demikian rahmahnya Rasulullah. Rahmahnya Rasulullah dalam menyikapi, mendakwah, menyerukan. Tidak dengan kekerasan, tidak dengan paksaan. Dan ingat, goyah kita, dakwah kita ini, engkau tugasmu hanya menyampaikan. Tugas kita ini hanya menyampaikan. Engkau tahu sebuah ilmu, engkau sampaikan. Demikian yang telah diajarkan Allah, demikian yang telah disampaikan oleh Rasulullah, demikian yang telah dipraktekkan para sahabat. Tugas semuanya menyampaikan. Perkara dia terima atau tidaknya, itu bukan urusan kita.
Itu bukan kewajiban kita memaksakan dia harus ikut ajaran ini, dia harus ikut kelompok ini, harus ikut sunnah dan sebagainya. Bukan. Karena hati ini adalah milik Allah. Allah yang mengaturnya. Baik. Tugas kita hanya menyerukan, mengatakan ini benar, ini salah. Perkara mereka terima atau tidak itu bukan urusan. Kalau diterima alhamdulillah, kalau tidak doakan kebaikan, macam yang dilakukan oleh Rasul tadi. Rasul katakan doakan kebaikan pada mereka. Khawatul kiram, ma'azani Allah wa iyyakum jami'an. Maka demikianlah, tahu kenapa kebanyakan saudara-saudara kita yang dia itu belum mengenal dakwah sunnah, belum mengenal dakwah salaf, dikarenakan karena sifat kita, dikarenakan salah kita dalam bermuamalah dengan mereka. Karena kesalahan kita yang mungkin kurang beradaptasi dan juga menyampaikan dengan rahmah, dengan hikmah, mereka menjadi membenci kita. Padahal mereka itu tahu benar. Dia tahu kebenaran itu yang kita sampaikan itu tahu. Tapi disebabkan oleh adab kita yang buruk, disebabkan karena muamalah kita yang jelek, orang lari dari sunnah ini. Syekh Albani, Nasiruddin Albani rahimahullah mengatakan, ada seseorang itu yang dia itu bersalafi dalam akidah. Dia mengaku bersalafi dalam akidah, tetapi dia tidak salafi dalam perkara akhlak dan muamalah. Ketika engkau menisbatkan dirimu kepada salaf, maka engkau